yang saya buka programnya dulu sebentar ya. Kalau saya share screen, langsung aja ya. Katanya kalau komputer itu bisa merasakan ini ya, kalau kita buru-buru, kita cepet-cepet itu katanya dia bisa merasakan itu dia ikut error gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu pasti ya? Ketika kita lagi buru-buru, komputernya ikut hang. Itu tuh. Terkadang katanya kita harus tenang. Komputer katanya makhluk ini ya, makhluk mati, tapi ternyata bisa merasakan kegugupan kita juga ya. Oke, ini saya share screen ya. Sepertinya juga agak lama ini ya. Kalau nanti cepat aja, mungkin ada kuliah lagi jam 9 ya. Ya, dari tugas kemarin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada kendala. Saya lihat udah mengerjakan tugas semua ya, udah ini ya, komplit ya. Saya senang kelas ini tuh semuanya rajin ya, tepat waktu semua kalau mengerjakan. Ya, bentar ya, itu masih breaking juga. Perlu diupdate mungkin. Ya, materi hari ini ya sambil menunggu ya, materi hari ini itu kita melakukan bagaimana cara mendistribusikan program yang sudah kita buat. Maksudnya adalah mohon maaf Bu, ya. Share screen-nya belum kelihatan. Iya, ya, sambil menunggu ya Mas ya, ini hang lagi soalnya. Saya sambil menunggu untuk share screen-nya ya. Nah, ini pagi ini ini saya mau share screen tapi hang lagi. Saya jelaskan sedikit ya materi untuk hari ini itu kita akan membuat aplikasi yang kita buat ini akan kita package ya. Kita pernah dengar kata packaging ya, atau kita bungkus aplikasi kita itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan di komputer lain. Misalkan nih, di komputer adik kalian misalkan mau diinstal aplikasi kalkulator yang kalian buat kayak gitu. Nah, itu bisa nanti caranya seperti apa kita lihat. Jadi nanti karena kita tahu bahwa ini sudah share ya, sudah muncul ya? Belum. Loh, belum ya. Masih proses berarti. Ini sudah muncul di layar sih. Tunggu sebentar ya. Jadi kita tahu bahwa dengan Visual Basic ya, awalnya Visual Basic itu adalah aplikasi yang berbasis desktop ya kan, yang kita punya installernya, kemudian kita install di komputer, nah itu akan muncul sebagai aplikasi yang bisa kita akses di komputer, gitu ya, kita install, kita gunakan, seperti kalau install Zoom di laptop kayak gitu ya, bukan yang browser ya, nah, itu sama seperti itu. Nanti bagaimana caranya kita bisa memindahkan aplikasi yang kita buat ini tanpa kita harus menyertakan Microsoft Visualnya di masing-masing komputer. Jadi sudah dalam bentuk package, kemudian kita kayak proses instalasi, dan kemudian aplikasinya akan berjalan di komputer itu. Ini saya share, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke.
mohon maaf ini nggak tahu nih kenapa ya ada kendala seperti ini. Oke. Saya lanjutkan lagi ya tes ini supaya terdengar ya suara saya ya. Iya, Bu. Oke. Oke, tadi saya sampai aplikasi yang berekstensi exe atau executable ya, yang bisa dieksekusi. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan sering ya kalau kita mau misalkan kita mau install sebuah aplikasi ya di komputer, itu kita download kemudian itu nanti ekstensinya .exe. Nah, itu aplikasi yang sudah bebas dari mesin pembuatnya ya, jadi compilernya dan segala macam sudah terbebas, kita bisa menggunakannya di komputer tanpa kita harus menambahkan tambahan-tambahan yang sesuai dengan aplikasi tersebut. Misalkan kalau Microsoft Visual ya kita harus download atau kita harus menginstal Microsoft Visual di komputer tersebut. Jadi itu sudah bebas dari hal-hal seperti itu. Jadi kita bebas menggunakannya, tinggal kita install di komputer kita, kemudian kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, selama ini kalau kita mau membuat atau menjalankan program kita, itu kita ada fiturnya ya di sini ya, menunya. Kita debug atau kita start debugging seperti ini. Maka nanti dari aplikasi kita atau program yang kita buat itu akan berjalan seperti yang kita kehendaki. Nah, ini kalau terjadi error seperti ini, ya ini kita sudah familiar sekali seperti ini. Cara mendeteksi error juga mungkin sudah sedikit banyak belajar ya untuk kita ya seperti ini. Kalau name seperti ini ada name text box text box 1 is not declared, ini berarti artinya tidak ada objek yang bernama ini. Jadi ini digunakan tapi dia tidak ada. Nah, itu pasti error. Kalau not declare itu berarti dia tidak ada tapi kita gunakan, kita panggil. Kayak misalkan di kelas ini misalkan nggak ada yang namanya yang Lex, saya panggil mahasiswa yang Lex, diam semua. Nah, itu seperti itu ya, berarti dia tandanya tidak ada di situ tapi kok dipanggil. Nah, kalau di komputer nanti dia akan menimbulkan error. Kamu manggil orang tapi orangnya nggak ada, nah, itu juga pasti nggak ada yang nyaut kayak gitu ya. Atau disaut ternyata dia nggak ada orangnya, itu juga termasuk contoh error ya. Nah, kemudian tadi saya bicara tentang bagaimana membuat program yang kita buat itu tadi bisa berjalan tanpa kita harus menginstal Microsoft Visualnya ya. Itu dengan cara kita melakukan package atau memaketkan program kita. Dengan cara dengan kata lain ingin mendistribusikan atau menyebarkan program kita dengan menggunakan Microsoft Visual ya. Ini caranya kita langsung saja di dalam Microsoft caranya itu di dalam Microsoft Studio ini ya. Itu ada yang namanya fitur untuk deployment. Nah, itu nanti istilah lain yang mungkin sering digunakan adalah deployment. Deployment itu nggak hanya untuk ini ya, untuk Visual Basic ya, Visual Basic.net seperti ini ya. Nanti kalau kita bicara tentang web, deployment itu nanti program yang kita buat bisa diakses oleh orang seluruh dunia, itu melalui internet. Kalau itu dia web based, kalau desktop base itu kita bentuk package-nya ya, kita bentuk dalam bentuk installernya ya, kemudian dapat kita copy paste dan kita gunakan. Nah, nanti di kelebihan dari VBNet ini nanti ada file installer yang namanya .msi. Selain .exe, nanti ada juga installernya ada yang .msi. Kelebihannya di sini ini berbasis Windows ya. Nah, kelebihannya adalah salah satu ketika nanti proses instalasi gagal itu program atau dari komputer kita itu di rollback ya, dikembalikan seperti awal sebelum terjadi instalasi. Jadi paket-paketnya udah terinstall itu tadi nanti akan dihapus seperti itu. Itu adalah salah satu kelebihan dari file yang berekstensi .msi ini. Nah, nanti ada dalam satu paket ketika kita melakukan packaging ini
ada yang namanya file extension-nya MSI dan Excel, dan nanti bisa kita buatkan ikonnya ya. Jadi kan kalau kita punya aplikasi yang mau kita install nih, itu kadang ada ikon-ikon tertentu ya, misalkan sensitivity seperti apa, nanti zoom seperti apa, ikonnya. Nah, itu bisa kita buat ikon juga. Oke. Kemudian kita udah tahu prosesnya deployment namanya ya. Adalah secara sederhananya adalah kita ingin mendistribusikan atau mengenalkan aplikasi kita agar bisa digunakan oleh yang ingin yang apa namanya yang emang membutuhkan aplikasi kita. Nah, contohnya ini aplikasi stopwatch. Nanti buat aplikasi stopwatch seperti ini. Mungkin nanti ada ketambahan satu apa namanya satu ini ya, satu objek namanya timer ya di sini untuk melakukan penghitungan waktu ya di sini dari jam, detik, dan menit dan detik. Nah, nanti caranya seperti biasa, buat saja. Setelah selesai dibuat, ya kan? Ini baru kita masuk ke proses deployment-nya atau cara kita untuk membuat package-nya, package dari aplikasi ini ya. Nah, nanti bisa dicoba ya untuk aplikasi-aplikasi yang kemarin yang telah dibuat, misalkan mau dicoba di komputer lain ya, misalkan mau pamer sama adiknya atau sama kakaknya. Kak, saya punya aplikasi nih, bagus nih, bisa digunakan gitu. Lalu dari situ timbul ya rasa kepercayaan diri ya nanti. Anggaplah saudara kalian itu sebagai konsumen atau klien pertama ya, nanti kasih gratis dulu nih, saya kasih gratis kayak gitu ya, pura-puranya seperti itu. Oke, caranya seperti ini. Nanti aplikasi yang tadi udah dibuat ya, coba saya lihat di ini saya apakah bisa buka, saya open dulu. Nih. Nah, nanti dibuka aplikasinya kalau udah dibuat ya. Ini ya emang agak lama. Kita langsung ke demo saja ya. Nanti langkah-langkahnya sama kok. Oke, sambil menunggu. Nanti ketika sudah selesai melakukan desain dan coding ya dari yang tadi, misalkan stopwatch tadi, ini kemudian buka menu. Nah, ini kan udah selesai seperti ini, udah bisa jalan. Ya. Misalkan sudah bisa jalan, kemudian kita lakukan package ya untuk, nah nanti jalannya kayak gini, mulai. Ini ya seperti biasa ya kita membuat aplikasi seperti yang pertemuan-pertemuan kemarin. Caranya ini kan udah dibuka nih seperti ini. Kemudian di bagian file ya di sini, menu file. Ini kemudian masuk ke add. Nah, add, masuk ke new project. Ini. Nah, nanti menunya seperti ini kira-kira. Kalau misalkan versinya sama dengan saya, mirip-mirip seperti ini, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi pada intinya nanti kita pilih yang menu setup project ini, setup ya. Kemudian diberi nama nih, misalkan mau nama di sini, ini terserah ya, setup stopwatch ya. Stopwatch. Diganti ya untuk tempat location-nya ya, lokasinya ya seperti ini. Biarkan saja default-nya seperti itu, kemudian di OK. Ya. Setelah di OK, nah akan muncul di layar kira-kira nanti seperti ini. Saya bilang kira-kira, mungkin ya nanti versinya berbeda.
Tapi nanti ada 3 folder di sini, ada application folder, user desktop, dan user programs menu. Nah, nanti di bagian solution explorer-nya akan ketambahan nih. Awalnya kan kalau program biasa dia ini, dan ini ya. Nah, nanti ketambahan di sini setup stopwatch yang saya buat tadi namanya. Nih, ya. Kemudian langkah pertamanya sesuai dengan yang ada di job sheet ya, adalah menambahkan, sebentar. Kita beri nama dulu di sini programnya. Nah, sini yang di bawah ini propertiesnya, ini bisa kita ganti namanya ya. Misalkan namanya siapa? Ya, saya ya. Kemudian di yang atasnya, properties atasnya, ini mau menambahkan icon. Nah, nanti kalau kesulitan mencari file, nanti cari di Google aja ya. Kalau kesulitan mencari file berekstensi .icon ya, kan file gambar ada banyak ya, .jpeg, .png, png, dan lain sebagainya. Dan kemarin saya cek itu banyak yang kalau icon dia ekstensinya png. Nah, nanti di ini saja ya, di-convert aja ya, di-convert menggunakan online banyak ya untuk mengkonversi tipe data ya. Nanti dikonversi menjadi .ico seperti itu. .icon ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini add file. Cari file yang sudah di di download tadi, bentuknya ekstensinya .ico. Nah, ini ya. Stopwatch, seterusnya kemudian ekstensinya .ico. Kemudian di OK ini. Nah, ini udah muncul di sini ikonnya. Nah, munculnya di sini. Kita menambahkan icon tadi munculnya di sini ya. Kemudian langkah berikutnya, sebenarnya untuk icon ini tidak wajib ya. Cuman kan kita pengen memberi tanda ini aplikasi kita ini, kalau stopwatch ya nanti gambarnya jam. Kemudian kalau kalkulator mungkin gambarnya apa ya gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini kita klik kanan untuk yang application folder ya. Sebelah kiri ini kita pilih menu Add seperti ini. Kemudian pilih yang project output ya. Nah, dari sini sudah langsung defaultnya primary output seperti ini. Kemudian konfigurasinya di sini aktif ya. Kita pilih yang aktif. Kemudian di OK. Nah, muncul di sini ya. Kita lihat. Tadi icon, sekarang muncul lagi primary output-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan shortcut-nya. Jadi kita bisa menambahkan menu. Tadi kan menunya add. Sekarang kita masuk ke menu yang create shortcut to application folder. Nah, otomatis sudah ada di sini. Ini bisa kita rename ya. Kita rename sesuai dengan, misalkan di sini namanya mau saya ganti stopwatch. Nah, ini udah 3 file terbentuk di sebelah sini. Kemudian caranya adalah selanjutnya masuk ke build ya, menu build. Kemudian pilih yang build setup stopwatch. Nah, ini kita klik. Kemudian tunggu beberapa saat untuk membentuk program installer. Target shortcut stopwatch is invalid. The always create property folder. Nah, ini coba, ini ada error. Coba bisa jalan nggak ya? Coba saya lihat cara melihatnya di folder aplikasinya ya. Tadi kan stopwatch. Itu akan muncul satu folder baru kalau belum di build, itu cuma stopwatch yang ini folder dan yang ekstensinya .sln ini ya. Nah, ketika tadi proses yang saya tunjukkan tadi sudah selesai, itu akan muncul ini folder setup stopwatch ini sesuai dengan nama yang sudah saya tentukan tadi. Nah, masuk ke dalamnya, kemudian nah ini
terjadi something, soalnya mungkin kemarin sudah saya coba ya. Nah, saya perlihatkan untuk yang sudah benar kemarin ini. Nah, nanti di folder ini muncul ini. Ada, kalau kebetulan ini kemarin ikonnya nggak saya tambahin, kalau nanti ada ikonnya yang muncul di sini ya. Nanti ada 2 package ini sama ini, yang akan muncul ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menginstal dari, bentar, saya lagi ya. Nah, sini. Nah, proses tadi akan membuat dua file ini ya, .exe dan msg. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalkan ini mau saya install nih, setup.exe-nya. Klik double saja. Nah, ini seperti instalasi biasa ya, seperti kalau kita install aplikasi yang kita dapatkan di internet. Nah, ini karena sudah saya install kemarin, ini ada pilihannya remove atau repair. Coba saya repair saja. Ini, nah ini prosesnya mirip ya dengan instalasi biasa. Oke, ini sudah apa namanya, sudah terinstall. Kita coba hapus dulu ya biar tahu tepatnya di mana. Nih, dari awal ya. Next. Nah, nanti jangan lupa letaknya di sini nih, di all component setup ya. Next. Tinggal this aja. Kemudian di close, coba kita lihat untuk ini sayangnya kemarin saya coba tidak bisa langsung muncul ikonnya di desktop. Nah, seharusnya muncul di desktop ya. Nah, coba kita akses saja di C-nya ya. Ya, di mana tadi tempatnya saya jadi lupa. Distribution program. Jadi ulang lagi ya. Ini tertutup semuanya tadi, soalnya saya buka, gara-gara yang tadi dia tertutup semuanya. Saya ulangi ya ini ya. Jadi nanti kalau sudah apa namanya dibentuk package kayak gini, itu tidak muncul ya untuk muncul di desktop, itu saya belum ketemu caranya, atau mungkin dari sananya emang belum disediakan, jadi kita harus mencari di C-nya gitu ya maksud saya. Dia ada di default company ya di sini. Oke, kita lihat. Jadi nanti tinggal desain ke desktop, maksud saya seperti itu. Nah, default company name ini ya. Nah, ini yang kita kirim ke desktop. Yang ini ya.
Kita kirim ke desktop. Nah, ini berarti ini aplikasi ini sudah bebas, sudah tidak terkait lagi dengan ini ya, Microsoft Visual Studio-nya ya. Jadi ini ketika kita jalankan, dia tidak melihat apakah di dalamnya ada, di komputer ini ada Microsoft Visual terinstall atau tidak, kayak gitu, bisa langsung dijalankan. Nah, seperti itu. Kemarin saya juga sudah membuat package-nya untuk yang Syspa ya. Ini tinggal, oh ya, untuk yang Syspa kan kemarin ada database-nya ya, jadi jangan khawatir, database-nya juga ikut di sini. Ini ada mysql.data.ftll nih. Kita coba apakah dia jalan ya. Jadi nanti untuk aplikasi, misalkan mau buat aplikasi kasir, mau pembukuan dan lain sebagainya, itu jangan khawatir. Nanti untuk biasanya kalau toko biasanya ada laporan ya, nanti saya jelaskan untuk pertemuan minggu depan seperti apa. Nah, ini aplikasinya sudah berjalan standalone ya, tidak terkait lagi dengan yang Microsoft Visualnya ya. Nah, contohnya buku. Oh ya, tapi untuk yang MySQL ini harus diinstalkan SNMP ya. Saya lupa menunjukkan di sini, harus diinstalkan ini, harus dihidupkan karena dia koneksinya dengan harus ada database-nya di dalam komputer ini. Ini nanti diinstalkan ini juga ya untuk aplikasinya. SNMP ini untuk yang database itu ya. Oke. Seperti itu ya untuk materi distribusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya cukup ya. Nah, nanti tugasnya adalah sebenarnya hanya satu tugasnya ini untuk apa namanya membuat distribusi, membuat kalkulator biasa seperti ini. Nanti hasilnya bisa dijalankan di komputer, bisa misalkan mau dijalankan di komputer orang lain boleh, atau mungkin di komputernya sendiri nggak apa-apa. Nanti hasilnya apakah ini bisa berjalan sendiri seperti itu ya, nanti ditampilkan di job sheet-nya. Dan silahkan mencoba untuk program-program yang kemarin kayak gitu ya. Misalkan butuh kalkulator di laptop, tapi kondisi tidak terkonek lagi, tidak terkonek internet seperti itu. Nah, itu bisa kalian buat sendiri nih kalkulator sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin apa aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian, silahkan coba. Tugasnya hanya satu ini, nanti hasilnya seperti apa kalau dijalankan dengan menggunakan executable ya, aplikasi dengan ekstensi Excel ya, seperti apa jalannya, kemudian ditampilkan hasilnya. Jadi hasilnya bukan sekedar dari debugging ya, dari run kemarin, tapi nanti dari hasil packaging dari program ini. Seperti itu. Nah, kita coba dulu yang menggunakan ini tadi ya, database. Nah, ini masih belum loading, sepertinya masih nge-load. Nah, ini data-data yang berasal dari database. Seperti itu. Kita coba ingin menambahkan satu transaksi lagi ya. Kemudian bukunya simpan. Nah, dia akan otomatis tersimpan juga di database. Transaksi terakhir. Itu. Oke. Untuk materi distribusi sebenarnya hanya apa yang namanya sederhana ya, seperti itu saja. Nah,
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Untuk tugas besar itu kira-kira sudah selesai apa belum? Nanti untuk tugas besar dibuat kemudian diupload di YouTube ya, dan nanti saya sediakan linknya di apa namanya El Nino, kemudian dari situ diupload linknya saja. Nanti dari penilaiannya dari situ. Nanti kalian buat video presentasinya. Jadi sebenarnya kalau bagusnya sih presentasinya itu secara langsung gitu ya. Misalkan kayak gini, online, kemudian kalian presentasi satu-satu. Jadi nanti dari situ bisa saya komentarin ya. Ini kira-kira aplikasinya agar lebih apa namanya sesuai gitu ya, atau mungkin ada penambahan, atau mungkin ada sedikit saran seperti itu bisa langsung disampaikan. Tapi kayaknya kalau untuk presentasi satu persatu waktunya kurang mencukupi juga ya. Kalau kelompok biasanya saya suruh presentasi untuk satu per kelompok presentasi ya. Tapi kalau satu persatu seperti ini, buat saja videonya nanti diupload di YouTube atau mau YouTube saja ya, tidak usah yang lain ya. Jadi nanti linknya disertakan. Oke, untuk tugas besar boleh segera disusun, bisa menggunakan aplikasi dengan menggunakan database atau mau menggunakan database silakan, gitu ya. Nah, nanti dari sini bisa menjadi portofolio kalian juga ya. Misalkan ketika melamar pekerjaan, pernah membuat aplikasi apa saja di mata kuliah web, pernah membuat aplikasi berbasis web ini, kemudian di mata kuliah visual pernah membuat aplikasi kasir misalkan, itu nanti bisa disertakan nanti ya. Dari situ bisa jadi penilaian ketika nanti kalian melamar kerja atau magang seperti itu. Jadi fungsinya tidak hanya untuk penilaian untuk kuliah saja ya, untuk mata kuliah saja. Mungkin bisa kalian gunakan untuk kedepannya untuk apa namanya portofolio kalian. Jadi kalau programmer itu biasanya nanti pernah membuat aplikasi apa saja itu nanti ditulis ya juga, menguasai bahasa pemrograman apa saja itu juga ditanyakan seperti itu. Oke. Sekian ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di chat, atau mungkin nanti kalau ketika mengerjakan ada kendala boleh bertanya kepada saya ya. Oke. Ya, silahkan. Ada yang ingin bertanya, Mbak Salsa ya. Silahkan, Mbak. Bu, izin bertanya, ini maksudnya tugas besar untuk UAS apa gimana ya, Bu? Maaf, belum paham. Iya, untuk UAS. Di awal pertemuan saya sudah menyampaikan ya untuk membuat tugas besar. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Takutnya nanti Ya, gimana? Sudah kan ya? Nah, ini tugas yang saya maksud adalah yang itu. Atau mungkin udah jadi, silahkan di upload. Atau yang belum jadi, masih merancang nih. Nah, itu saya beri apa namanya arahan ya untuk membuatnya boleh menggunakan aplikasi yang tanpa database, atau mungkin mau ingin membuat dengan database. Oke. Sudah jelas ya Mbak saya? Iya, Bu. Terima kasih. Ada kesulitan nggak untuk tugas besarnya? Dari sekian mahasiswa mungkin ada yang ingin menanyakan kesulitan seperti itu, boleh bertanya, tapi tidak boleh, Bu, ini nanti saya dibuatkan. Nah, itu nggak boleh ya, seperti itu. Tanya, misalkan ada error, ini kira-kira seperti apa, kayak gitu. Nanti saya lihat untuk analisanya kalian terhadap membuat program ini seperti apa. Itu juga penting ya, analisa sedikit pengetahuan tentang membuat program. Itu analisa itu penting. Analisa, kenapa analisa? Jadi kayak gini, satu yang sama itu bisa saja berbeda ketika yang menggunakannya berbeda. Contohnya nih, aplikasi, kalian menggunakan aplikasi akademik ya, SIA ya, untuk melihat nilai, melihat KHS, kayak gitu. Nah,
itu bisa saja berbeda dengan mahasiswa yang ada di Undip. Karena walaupun namanya sama-sama akademik gitu. Jadi itu yang saya tekankan. Jadi nanti kalau misalkan membuat aplikasi kasir, tergantung ini kasir untuk toko apa? Toko kue, atau toko sepatu, atau toko alat elektronik. Nah, itu bisa saja sedikit berbeda, ada yang berbeda, tapi pada intinya sama. Jadi untuk analisa, untuk membuat program itu, hal ini untuk nasihat ke depannya, bukan untuk yang saat ini harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi nanti ke depannya kalau ingin membuat aplikasi, itu sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh klien kalian. Gitu misalkan, kliennya toko buku, ya buatkan aplikasi yang mencerminkan atau proses-prosesnya, alur-alurnya sesuai dengan yang dia inginkan, gitu. Misalkan dia inginnya seperti ini, kemudian ada diskon ketika ada pembelian di atas 500.000, nah itu nanti bisa kita sesuaikan. Nah kan beda lagi tokonya, toko sepatu, dia akan ada diskon di atas 1 juta, itu nanti coding kita pasti akan berubah. Maksud saya itu seperti itu. Analisa di awal itu harus kuat. Jadi ketika kita membuat program, analisanya sudah bagus, kita buat desainnya seperti apa, alur-alurnya nanti seperti apa. Ketika kita membuat program, insya Allah itu akan cepat atau mudah seperti itu. Jadi kalau pengalaman dari saya analisa itu agak lama ya, agak sedikit memakan waktu lama, itu nggak apa-apa. Karena ketika program aplikasi sudah terbuat atau sudah kita buat separuhnya, ya separuh misalkan 50%, tapi ada perubahan nih, ternyata analisa kita salah. Nah itu akan merepotkan ya. Kita akan sangat repot ketika kita sudah ada di tengah, terus kemudian kita harus kembali ke belakang. Akan lebih baik kalau kita agak berlama di depan, kemudian apa yang kita buat tersebut sudah tersusun dengan rapi dan tidak ada perubahan-perubahan lagi seperti itu. Dan untuk membuat program itu dibuat dokumentasinya juga ya, dokumentasinya alurnya seperti apa, kemudian kalau nanti terkait dengan biaya juga dituliskan biayanya berapa, kemudian ada persetujuan dari dua belah pihak, antara kita programmernya dan kliennya seperti apa. Oh nanti alurnya seperti ini, menu-menunya ini saja. Nah nanti kalau sudah setuju baru kita buatkan, kemudian kalau ada penambahan seperti apa. Jadi ada perjanjian seperti itu. Jadi ini sekedar saran ya untuk ke depannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain yang lainnya. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk materi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rapopo saja. Berapa tuh?